menghadap kiblat itu menghadap apa? Arahnya apa menghadap kiblat? Menghadap kiblatnya. Walaupun jauh. Cuma kalau jauh menghadap kiblatnya itu secara dzon. Maka sampai ke atas itu sudah. Sehingga kalau kita sholat di atas, katakanlah di atas kapal kata, ya cukup sholat menghadap udaranya kiblat, atasnya kiblat itu. Kalau memang kita disuruh bendanya sholat di kapal yang menghadap ke sini ya, kesulitan kita karena yang di apa untuk sholat itu yang menghadap kiblat kalau berdiri ini dada ini, bukan wajah. Kalau wajah kan bisa begini, bisa begini. Ya kalau menghadap ke bawah ya kesulitan kita. Ya. Kalau memang orangnya tidak ada di dalam Ka'bah. Kalau ada di dalam Ka'bah, maka tidak cukup udaranya menghadap ke atas, atasnya nggak ada anunya, nggak ada payungnya sama ya, nggak boleh. Jadi menghadap kiblat itu menghadap bendanya kiblat, menghadap kiblatnya bukan menghadap arah kiblat. Kalau di depan Ka'bahnya harus menghadap ke yakin. Jadi kalau begini, menghadap kiblat itu menghadap apa? Arahnya apa menghadap kiblat? Menghadap kiblatnya. Walaupun jauh. Cuma kalau jauh menghadap kiblatnya itu secara dzon. Jadi dzon ya tetap dzon, bukan cuma persangkaan kosong, bukan. Kono paling kiblat, bukan begitu. Ya melalui kompas dan lain sebagainya. Tapi kalau dekat harus yakin betul-betul saya itu menghadap kiblat. Ya, yakin kiblatnya itu, yakin bahwa saya itu menghadap. Kalau di sini kan ya yakinnya yaitu ya kiblat itu tempatnya di sana. Ya. Lo apa nggak sama dengan arahnya? Enggak, kalau arah itu barat. Ya, pokoknya menghadap barat sudah. Lain dengan menghadap timur. Ya nggak boleh, bukan arah kiblat itu. Itu. Terus apa tadi yang ditanyakan? Sholat ya, salah menghadap kiblat pada rakaat kedua dilingki kali yang tahu. Oh, ke kanan, geser ke kanan dan ke apakah membatalkan atau langsung putar haluan? Yang pernah saya jumpai di kitab itu, kalau orang sholat harus istihad kiblat ya. Jadi sehingga kalau tidak tahu arahnya kiblat, kok sana? Ya, apa sama dengan ini? Oh ternyata berapa sana? Allah Akbar. Menurut keyakinan saya kiblat sana sudah. Dengan memakai istihad, apa istihad? Bintang kono, oke tengah laut. Oh itu bintang kono. Allah Akbar. Dapat satu rakaat kok berubah keyakinannya. Loh, iku bintang iko ke sana. Sehingga 4 rakaat itu harus munyer. Ya. Kalau contoh seperti itu, ya tidak harus membatalkan sholatnya. Jadi langsung putar sana, putar sini. Jadi keyakinannya tadi itu. Seperti tadi itu kan begitu dikasih tahu kan sudah yakin itu. Oh, salah kon iku kono. Loh itu. Ya munyer. Lah seperti itu. Ya. Sampun. Wasumiyat lan den arani apa se kiblat Ka'bah. Wasumiyat lan den arani apa Ka'bah kiblatan ing kiblat li anal musolliya krana sak tamung kang salat iku yuqabiluha madhep sapa se musolliha ing Ka'bah. Diarani wa Ka'batan lan Ka'bah lirtifa iha krana dukure Ka'bah wastikbaluha utawi madhep kiblat utawa Ka'bah iku bisa dari kelawan dodo bisa
Wastiqbaluha utai madhep kiblat bisadri kelawan dodo iku syartun syarat liman kadhe wong qadara kang kuwasa sapa siman ale ngatasé madhep kiblat kelawan dodo. Jadi menghadap kiblat itu harus pakai dada bagi orang yang mampu ya. Pada saat Berdiri. Jadi sholatnya berdiri itu yang menghadap itu ininya. Artinya berarti kalau ada sholat mukanya tidak menghadap kiblat nggak masalah. Seandainya apa ini bisa diputar seperti golekan gitu ya, walaupun ini munyer ya, nggak batalkan sholat. Tapi kalau ininya yang berpaling gini, ini yang nggak boleh. Kecuali sholat hormat waktu. Nanti ya hormat waktu yang memang tidak bisa menghadap kiblat. Ya. Kalau yang seperti tadi cuma tidak ada air, tidak ada, itu kan juga hormatul waktu, tapi kiblatnya tetap wajib menghadap. Ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya menghadap kiblat itu wajib bagi orang yang sholat berdiri, sholat dengan duduk, sholat dengan tidur, sholat dengan tidur miring, sholat dengan tidur melumah, harus menghadap kiblat. Ya apa? Kalau dengan duduk, ya sebagian anggotanya yang menghadap kiblat. Kalau miring juga begitu. Terus kalau tidur terlentang, mukanya menghadap kiblat. Artinya kakinya di arah kiblat, kepalanya kalau di sini di timur sana, katakanlah di timur, terus kepalanya diganjel dengan sesuatu yang agak begini lah, gini menghadap kiblat. Itu. Wonten sing tanggal nggih. Kalau tidur miring, ya. Menghadap kiblat itu yang penting dadanya berarti sampai miring itu ya. Jadi wastiqbalu bisodri hakikatan. Jadi dengan dada. Fil waqifi wal jalisi. Jadi ketika orang sholat dengan berdiri, orang dengan duduk, dadanya. Terus wa yajibu istiqbalu bisodri wal wajhi liman kana muttaji'an. Kalau tidur miring, wajah dan dadanya juga. Wajahnya madhep kiblat, dadanya juga madhep kiblat. Tidur miring kan gitu wajar. Terus wabil wajhi wal ahmaso ini ingkana mustalqiyan. Kalau memang tidurnya terlentang, yang wajib menghadap kiblat apanya? Tapak kakinya sama wajahnya. Pada saat miring itu misalnya. Ya. Nopo itu ya. Berarti miringnya miring kanan atau miring kiri gitu dah. Terus itu yang sama saja. Yang lebih baik miring ke kanan, ya. Miring ke kanan. Ya. Berarti tangan kanan ada di atas seperti. Tangan kanan berarti ada di bawah. Iya, betul. Kalau miring sana ya, miring G. Tangan di bawah, tangan kiri di atas. Kalau miring sana, yang jelas pokoknya menghadap kiblat apa dada dan wajah. Kalau terlentang itu apa? Telapak kaki, tapak kaki sama wajah. Artinya ya terlentang ke sana, gini ya. Terus wajahnya di sini diganjal, kayak bantal. Ya. Kalau sudah isyarah ya sudah nggak bisa di. Kalau sudah nggak bisa itu kan isyarah. Kalau isyarah ya nggak ada menghadapi apa kalau sudah isyarah. Ya pokok melakukan itu. Iya, betul. Wa yustasna. Wastasnal musannifu pun Allah alam. Cukup nih. Napa diterusaken sampai pasal ta? Kanten boten ana ta, boten gon kula tetekan nggih. Wastasnalan jabakan sopal musannifu kiye musannif min dzalika saking mengkono madhep kiblat, syarat madhep kiblat. Apa ma barang
ma ing barang zakaro kang nutur sapa musannaf ing ma biqauli kelan daune iki musannaf wa yajuzulan menang apa tarkus istiqbalil kiblati ninggal madhep kiblat fi sholat ing dalam sholat fi halataini ing dalam keadaan loro fi syiddatil khaufi ing dalam sholat syiddatul khauf nemene wedi fi qitalin ing dalam peperangan mubahin kang mubah fardhon iku fardu anis kanat ono pas sholat au naflan utawa sholat sunnah. Jadi tadi disyaratkan orang sholat itu wajib menghadap kiblat kecuali ada perkecualian dua masalah. Satu, sholat ketika dalam keadaan takut atau syiddatul khauf, ya. Artinya dalam peperangan, sehingga itu nanti ada aturannya sholatnya, ya. Sholatnya. Kalau memang masih bisa ditolerir menghadap kiblat, ya tetap menghadap kiblat. Kalau memang musuh ada di sana, ya tetap kita menghadap kiblat. Itu nanti di dalam kaifiyatus sholatil syiddatil khauf ada nanti. Kalau berhadapan ya apa, kalau memang sudah apa ruwet genting itu ya sudah sekenanya wis walaupun dengan mengangkat senjata gini tetap sholat. Iya, gitu. Bukan hanya apa menghadap kiblatnya, gerakannya juga boleh nantinya dalam sholat. Betul, sholat syiddatul khauf. Intinya saking pentingnya sholat, nggak boleh waktu itu kosong dengan sholat begitu toh. Itu boleh, tapi syiddatul khauf, ya. Syiddatul khauf itu tadi fi qitalin ay bisa babi qitalin, ya. Termasuk syiddatul khauf itu apa perang toh? Enggak. Wa misl qital al-mubah al-firal al-mubah kal firar min dzalimin, ya. Jadi kita sholat kok ada apa ya binatang buas, ya kita lari boleh nanti dan itu nggak batal nggak menghadapi ausabuin dari orang yang zalim ngorono perampok atau mau membunuh kita, ya tetap kita sholat tapi dalam keadaan lari. Atau kebakaran, ya. Lari sampai di tempat yang aman dan dilanjutkan. Betul, itu seperti itu, ya. Wa mislu lau khotofa insanun na'lau fayajri wara'ahu liyatlu bau minhu. Termasuk lagi, kok lucu ini, ada orang kita sholat, sandal kita disambar orang, ya. Kita boleh lari di belakangnya itu untuk itu, ya. Untuk menyelamatkan itu, tapi nggak boleh bengok-bengok, ya. Cukup larinya toh, ya. Jangan, weh maling juga jangan begitu, ya. Oleh gitu ya sudah, nggak boleh. Ada batas-batasnya, nanti ada itu di waktu sholatul syiddatul khauf itu bagaimana nanti caranya ada, ya. Ada di hadapannya berjamaah pun tetap sunatkan nanti, ya. Caranya bergantian. Saat ada bahaya yang seperti itu, kita afdolnya itu kita mempertahankan sholat di tempat yang berbahaya itu atau kita lari nyawa, iya nyawa. Seperti yang viral dalam apa ya HP itu kemarin, waktu gempa orangnya koyok bos apa ya koyok api waktu gempa itu kok bertahan itu justru malah jelek. Maksudnya harus lari menyelamatkan nyawanya, terus sholatnya ya tetap kita lanjutkan di tempat yang aman, mestinya begitu dan nggak membatalkan. Terus dapat dua rakaat ya tetap melanjutkan toh. Yang nggak ngerti kan, atau memang lari terus sholatnya dibatalkan kan, gitu bisa begitu, tapi itu juga salah, cara yang salah itu. Memang yang betul ya tetap lari tapi menyelamatkan nyawa, sholatnya tetap dilanjutkan, sebenarnya seperti itu, ya. Dan ada hukumnya. Betul. Dan itu jarang. Iya, udah moro ada gempa moro kita sholat terus viral di HP, koyok lah ini sebenarnya itu tambah
Terus syuting itu ke kapan deh? Ya waktu itu Bang. Ya. Semuanya kali nyuting. Kayak us lillahi ta'ala lah. Lo kan gitu, Allahu Akbar. Memang iki lo masih gempa tetap sholat iya malah Dan termasuk gitu, misalnya sholat kita melihat anak kita dalam keadaan bahaya misalnya. Iya. Ya diselamatkan dulu. Betul. Kamu membatalkan Betul. sholat kita. Betul. Setelah itu dilanjutkan. Ya. Yang pertama, walil musa wa fil nafilati lan ing dalem salat sunat fis safari ing dalem waktu lunga ala rohilati ing atase kendaraan. Jadi walil musafiri lan iku tetep kadhe wong kang lunga safaron kelawan lunga mubahan kang mubah walau qasiron senajan lungane cedhek at-tanaffulu utawi nglakoni salat sunat sauba maksodihi kelawan ngencengi tujuane musafir kelawan ngencengi tujuane musafir. Jadi yang nomor 2 boleh tidak menghadap kiblat itu sholat sunat ketika kita dalam waktu bepergian di atas kendaraan. Boleh tidak menghadap kiblat. Sholat sunat ketika kita dalam bepergian di atas kendaraan. Walaupun bepergiannya itu dekat, nggak apa-apa. Boleh itu. Tapi sholat sunnah. Kalau wajib nggak. Sholat sunnah, ya. Waraqibud dabati utawi wong kang numpak raja kaya hewan iku wajib ora wajib ing atase raqib apa wat ujabatihi ndekek bathuke raqib ala sarjia ing atase napa niku napa sarji niku sing ditumpaki niku napa jenenge lapake nggih lapake dabah masalan kelan umpamane nggih. Jadi lah bagaimana kalau kita naik kuda, apa wajib sujud rukuknya nemplek? Enggak, ya isyarah saja. Bal yumi'u bali isyarah sapa se raqibud dabbah biruku kelawan ruku raqibud dabbah wa sujudi lan sujudi raqibud dabbah. Wa yakunu lan ana apa sujude raqib iku akhfadul wendek min ruku'ihi saking ruku'e raqib. Jadi kalau kita sholat sunat di atas kendaraan, ya, sholat sunnah maksudnya, boleh tidak menghadap kiblat. Rukuk sujudnya tidak wajib rukuk sujud sempurna, cukup isyarah gitu dok. Ya, waduh saking hebatnya ini sholat bepergian sholat itu saking hebatnya. Sunnah ini, mungkin kadang orang-orang itu sholat nggak boleh. Tempat yang memang menghadap kiblat. Betul, iya betul. Walaupun dalam keadaan apapun. Kecuali tadi itu, takut tadi itu. Okay. Oh, iya. Kalau kita naik kendaraan ya nggak bisa. Ya kodok. Iya kodok. Kodok atau tetap hormat waktu tapi kodok. Betul. Iya. Hormat waktu tapi kodok. Itu tadi kalau naik kendaraan. Tapi kalau berjalan, wa ammal masyi anak pun wong kang melaku, musafir tapi berjalan. Ya. Ya apa? Fayutimu mongko nyempurna sapa masih ruku'ahu ing ruku'e masih wa sujudahu lan sujudi masih wa yastaqbilu lan madhep sapa masih al kiblat ing kiblat fima ing dalem karone ruku' lan sujud wala yamsi lan ora kena mlaku sapa masih illa fi qiyami ing ange ing dalem ngadeke masih wa tasyahudi lan tahiyate masih. Bagi orang yang bepergian berjalan melakukan sholat sunnah, ya apa? Boleh tidak menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat, tapi ketika berdiri dan ketika tahiyat. Untuk rukuk dan sujudnya, rukuk sujud wajib menghadap kiblat, disempurnakan seperti sujudnya orang biasa. Iya. Nama kangelan ya. Iya. Asalnya kita. Kalau waktu berjalan nggak menghadap kiblat nggak apa-apa. Ketika tahiyat nggak menghadap kiblat apa-apa. Tapi untuk itu rukuk dan sujud harus menghadap kiblat. Zaman-zaman
Iya. Nggih ngoten. musola nggih kata kan. Nggih. Lek sing niku wau sing bahaya niku wau sing mungkin kata masalahnya nanti itu. Nggih, Siddatul Khauf sing krana bahaya mau nggih. Bahaya. Nggih. Mungkin hewan, Nggih. mungkin juga. Betul. Kalau kita punya anak kecil, kalau kita tinggal sholat, mungkin pergi tiba. Nggih. Menyelamatkan sesuatu nggih. Nggih. Itu mungkin Kata masalah mangke. Nah, perang mungkin tentara. Lek perang kayak mboten nggih panten muga mboten enten ya. Nggih. Mungkin mawon kata tentara iri. Nggih, ngoten niku. Nggih, sampun. Berarti pada saat kita sholat misalnya mau sholat pinggir masjid kita di pinggir penting ya. Nggih. Waktu sholat ini nyali kok wonten tiyang badhe ketemper motor. Ya sudah dianu nggih. Niku lebih afdolnya menyelamatkan orang tadi. Gitu. Tiangin anu ta, ya napa? Mboten ketokno ya napa? Ya ketinggal. Jadi misalnya ketinggal wonten lari. ngeten, pun nggih. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti itu untuk menolong orang, itu bukan langsung kita apa ya, bergerak untuk menyelamatkan itu, tapi langkah awalnya apa? Kalau kita sholat, ada orang yang ada perkara yang membahayakan terhadap orang, katakanlah ada binatang buas atau seperti tadi, ada orang buta mau kecemplung sumur, kan nggak kelihatan. Ya apa? Tidak boleh langsung menyelamatkan. Bagaimana? Kita baca subhanallah. Makanya, jadi kalau ada sesuatu di dalam sholat, kalau laki-laki sunat membaca subhanallah. Subhanallah itu bukan hanya untuk mengingatkan imam, tapi untuk seperti itu. Ada orang ya syaratnya ya harus tahu ngaji juga orangnya. Kalau nggak tahu ngaji subhanallah ya pancet. Lah iya. Termasuk kalau ada tamu juga begitu. Subhanallah ya. Subhanallah gitu. Jadi tidak serta-merta untuk tidak hanya untuk niat mengingat sholat termasuk. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Apanya? Maka afdol kita itu tetap melanjutkan sholat atau kita menolong orang itu. Supaya kalau niku, Ken, kalau mboten wonten untuk menolong, berarti membatalkan kan? Berarti kan membatalkan. Apa termasuk tidak membatalkan sholat seperti itu? Karena intinya kan kalau nanti mireng membatalkan sholat ini kan sesuatu yang harus memang benar-benar udur. Betul, iya, betul, iya. Sembarangan. Makanya tadi itu yang ada alasannya tadi itu untuk menyelamatkan diri sendiri tadi itu. Sandalnya sendiri, terus itu dan. Intinya kan sholat ini dalam keadaan tertentu boleh sampai melanggar aturan sholat, tapi tidak membatalkan kan? Betul. Ada yang memang mungkin ruksa membatalkan, padahal membatalkan sendiri sholat itu kan juga merupakan suatu prosedur yang memang harus benar-benar genting kan? Membatalkan sholat itu dosa, betul, dosa. Ya. Makanya tidak moro-moro harus membatalkan sholat kan tidak seperti itu. Ya. Makanya kalau seperti dari Siddatul Khauf tadi itu ada kriteria-kriterianya. Jadi termasuk disamakan di Siddatul Khauf seperti itu, ini dan sebagainya. Loh kalau seperti menolong orang tadi itu masih belum ketemu itu. Ya, terus terang belum ketemu. Gak berani saya moro. Iya, moro keliru nanti. Gak ada landasan. Tapi juga dalam keadaan ini real di dalam. Nggih, betul. Nggih. Juga dalam keadaan bahaya. Itu lebih baik diselamatkan tapi nggak membatalkan. Diselamatkan, dipindahkan lalu kita melanjutkan lagi. Nggih, ngoten, sakete ngoten. Nggih. Atau mungkin kadang-kadang bisa saja pada saat kita sholat kita didekati sesuatu yang berpotensi untuk najis. Misalnya apa kucing. Ya, kucing misalnya nemplek seret, bulunya kan sakit logrok teng badan kula, teng badan si sholat tadi. Ini kan kita harus menghindar. Ya. Ini kan mboten apa. Gerakan lefek mboten. Nggih. Atau mungkin didekati yoga, karena yoga ini kan itu juga banyak najisnya. Karena yoga ini kan juga enggak habis main apa anu. Begini, kalau cuma ditempel nggak masalah.
Yang masalah itu nanti kalau kita dinaiki, itu membawa perkara yang ada najisnya kalau gitu. Kalau cuma tempel nggak masalah, nempel kita nggak. Ya. Kalau sudah pangku, nah itu masalah itu nanti. Ada masalah itu. Kalau nempel, katakanlah kita sholat nempel sama orang yang nggak pernah cawi, anak kecil kan nggak pernah cawi, karena ya. Atau pempes bisa. Betul, ya. Ngerangkul atau marah bisa bukan masalah. Masalah. Tapi Kalau sudah mangku meneng lah itu, ya harus buru-buru kita berusaha untuk iya menghindarkan, betul seperti itu. Tapi kalau tadi itu ada, saya itu pernah itu nemui seperti itu, makhotnya memang ada di dalam maksud masalah seperti itu. Ya, bagaimana kalau ada itu? Cuma saya lupa apa dibatalkan apa ya dilanjutkan, cuma sholatnya lisiddatil khauf tadi itu apa termasuk itu apa menolongnya itu membatalkan? Nggih, ngoten pun. karena kan lek sholat di lebeti anu bukan masalah deh. Tapi lek dipikir mergi anu kan ketinggalan. Nggih, sampun ngoten. Nggih kula patosi malih. Faslun fi arkanis shalah wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillah.